Setelah pingsan mendadak di tengah sidang perceraian, suasana ruang sidang mendadak panik. Hakim menghentikan proses persidangan dan semua mata tertuju pada Salma yang terkulai lemah. Tanpa pikir panjang, William langsung mendekap tubuh Salma yang tak sadarkan diri dan membawanya keluar ruang sidang. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, William terus meneriakkan nama Salma, mencoba membangunkannya, tapi wanita itu tetap tak merespons. Di dalam mobil, William terlihat benar-benar hancur. Ia menggenggam erat tangan Salma, berharap kehangatannya bisa menguatkan wanita yang masih dicintainya itu. Dalam benaknya berbagai kemungkinan terburuk menghantui. "Jangan apa-apa Salma," pikirnya panik, seperti ingin menggantikan posisi Salma di ranjang rumah sakit nanti kalau itu bisa menyelamatkan wanita yang dulu ia sakiti. Sesampainya di rumah sakit, Salma langsung ditangani oleh tim medis. William mondar-mandir di lorong rumah sakit, tak peduli pada tatapan orang-orang. Kemeja yang masih basah oleh keringat dan rambut acak-acakan membuatnya terlihat rapuh dan penuh rasa bersalah. Ia terus memandangi pintu ruang pemeriksaan seakan menanti keajaiban. Beberapa kali ia terduduk di bangku lorong, menunduk dalam diam, matanya merah karena menahan tangis. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar menghampiri William. Dengan suara pelan namun tegas, dokter itu menyampaikan bahwa Salma dalam keadaan stabil, tapi ada sesuatu yang harus diketahui. Hasil pemeriksaan menunjukkan tanda-tanda kehamilan awal. William membeku, nafasnya tercekat. Matanya membelalak, lalu perlahan mulai berkaca-kaca. Selama ini ia hanya memperjuangkan Salma karena cinta, tapi sekarang ada nyawa baru yang terlibat buah dari cinta mereka. Begitu diizinkan masuk, William melangkah pelan ke ruang perawatan. Di sana, Salma terbaring lemah dengan wajah pucat namun tenang. Ia mendekat, duduk di sisi ranjang dan menyentuh lembut tangan Salma. Dalam hatinya berkecamuk penyesalan dan harapan. Ia sadar cinta saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan tindakan dan tanggung jawab. Dan kini ia diberikan kesempatan kedua, bukan hanya sebagai suami, tetapi juga calon ayah. Sambil menggenggam tangan Salma, William menatap wajah wanita itu. Ia tahu betul, rasa sakit yang pernah ditorehkan tidak akan mudah sembuh. Namun kini ada alasan yang jauh lebih besar untuk bertahan. Tangis lirih William pecah di sisi ranjang, bukan karena putus asa, tapi karena harapan baru telah tumbuh. Ia tahu jalan untuk memperbaiki semua ini akan panjang dan tidak mudah, tetapi ia siap. Dan ketika Salma mulai membuka matanya, menatap wajah William yang sembab dan penuh kekhawatiran, segalanya terasa hening. Di tengah rasa sakit dan kecewa yang belum sepenuhnya pulih, ada denyut harapan baru yang perlahan mengetuk hati keduanya. Pertanyaannya kini bukan hanya apakah Salma akan membatalkan perceraiannya, tapi apakah mereka siap membangun kembali sebuah keluarga dari awal dengan luka, dengan jujur, dan dengan seorang anak sebagai titik balik segalanya. Kini segalanya berada di titik krusial. Setelah berbagai luka, pertengkaran, dan kenyataan yang perlahan terbuka, satu persatu keputusan akhir kini ada di tangan Salma. Sidang perceraian yang sebelumnya berjalan penuh emosi sempat tertunda karena kondisi fisiknya yang tiba-tiba melemah. Dan kini, setelah dokter menyatakan bahwa Salma tengah mengandung, semua pihak menunggu. Apakah Salma akan tetap melanjutkan proses perceraiannya dengan William, atau memilih untuk kembali memperjuangkan rumah tangga mereka? William sendiri tak lagi menyembunyikan rasa bersalah dan penyesalannya. Ia dengan tulus menunjukkan perubahan dan tekadnya untuk memperbaiki semuanya, terlebih ketika tahu bahwa Salma sedang hamil. Ia bahkan rela melepaskan egonya, membatasi interaksi dengan Dinda, dan menghadapi amarah orang-orang di sekitarnya demi satu tujuan, kembali membangun keluarganya bersama Salma. Namun bagi Salma, keputusan ini tidak semudah membalikkan tangan. Luka lama masih membekas, rasa dikhianati belum sepenuhnya pulih.
Di sisi lain, kehadiran calon buah hati di dalam rahimnya membuatnya berpikir lebih panjang. Bukan hanya tentang cinta, tapi tentang masa depan anak, mereka tentang lingkungan, seperti apa yang akan ia berikan bagi kehidupan baru yang kini tumbuh dalam dirinya. Tekanan pun datang dari berbagai arah keluarga, teman-teman. Bahkan orang-orang yang dulu meragukan pernikahan mereka kini memberi masukan yang berbeda-beda. Namun Salma tahu ia tak bisa hidup memuaskan keinginan semua orang. Keputusannya harus datang dari hati. Dari keteguhan yang ia bangun sendiri tanpa terburu-buru dan tanpa paksaan. Di ruang sunyi setelah badai emosi dan konflik yang panjang, Salma menatap langit-langit kamarnya, menggenggam perutnya yang masih datar, namun kini terasa hangat. Dalam hatinya berkecamuk ribuan pikiran, tapi satu hal pasti. Keputusan yang akan ia buat kali ini akan menentukan arah hidup banyak orang. Termasuk anaknya, termasuk dirinya sendiri, dan mungkin William. Bagi William, kehamilan Salma bukan sekadar kabar mengejutkan, melainkan pertanda bahwa hubungan mereka belum benar-benar usai. Rasa cinta yang selama ini tersembunyi di balik penyesalan dan konflik kini muncul kembali ke permukaan. William tak ingin anaknya tumbuh tanpa kehadiran orang tua yang utuh. Ia mulai membayangkan masa depan mereka sebagai keluarga, membesarkan anak bersama, memperbaiki semua kesalahan, dan memberikan cinta yang selama ini terabaikan. Dengan penuh tekad, William mengambil langkah lebih serius. Ia menemani Salma selama di rumah sakit, memastikan kondisinya baik-baik saja, dan bahkan mulai mempersiapkan diri menjadi ayah. Ia tahu jika anak itu benar-benar hadir, maka ada bagian dari dirinya yang akan tetap hidup dalam hidup Salma, dan itu adalah sesuatu yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. William mungkin akan memohon lagi, tapi kali ini dengan ketulusan yang berbeda. Bukan hanya demi cinta, tapi demi tanggung jawab. Demi keluarga, demi seorang anak yang bahkan belum lahir, tapi sudah menjadi alasan terkuat untuk bertahan.